Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah dan beribadah bersama keluarga. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah di Minggu Prapaskah kedua ini dengan firman Tuhan di bawah tema Jalan Salib terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 dengan pengkhotbah yaitu gembala kita Pendeta Pancincet MTH. Sebelum kita memulainya akan ada beberapa penegasan atau informasi gerejawi untuk kita simak bersama. Yang pertama mengenai persiapan prosesi peneguhan majelis periode 2021 sampai 2024. Akan dilaksanakan di Minggu 7 Maret 2021 di ibadah pukul 9 pagi. Ibadah peneguhan ini akan dilaksanakan dengan tatap muka terbatas. Bapak Ibu Jemaat dapat mengikuti via online di rumah masing-masing. Kemudian untuk persiapan pemilihan BP bagian berkenaan dengan pergantian masa jabatan BP pengurus bagian-bagian, diharapkan setiap BP dari sekolah minggu, tunas remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, dan usinda untuk mempersiapkan kandidat pengurus untuk periode 2021-2024 dan pembinaan serta peneguhannya akan dilakukan di bulan Maret mendatang. Informasi berikutnya, aplikasi Sinode Gereja Kristus. Sinode Gereja Kristus telah memiliki mobile apps, aplikasi yang bisa Bapak Ibu download di handphone via Play Store. Adapun isi aplikasinya dapat membantu Bapak Ibu untuk beribadah maupun secara membangun kerohanian di rumah dan juga secara berkelompok melalui Alkitab, saat teduh, lagu nafiri, KJ-PKJ, info-info sinodal dan juga info gereja lokal ada di aplikasi tersebut. Bapak Ibu dapat mendownloadnya, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengupdate database di akhir 2020 lalu dapat juga mengisi form registrasi yang ada juga di aplikasi tersebut. Untuk celengan keluarga kembali diingatkan dan mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta kembali dalam pelunasan dana pastori yang masih memiliki tanggung jawab ke sinode. Kita boleh mengambil dan ikut menabung nanti di bulan April 2021 di saat Paskah kita akan kumpulkan kembali celengan keluarga ini. Silakan Bapak Ibu mengambil di gereja dan mencatatkan namanya. Untuk ibadah new normal dengan aturan PPKM mikro dari pemerintah, sehingga untuk sementara kita masih beribadah di rumah masing-masing sampai pemberitahuan selanjutnya. Untuk informasi keuangan, detail-detail mengenai dana kasih, persembahan misi, saldo sarpras, saldo rumah pastori, dapat Bapak Ibu lihat di lembaran warta jemaat, baik itu elektronik maupun cetak. Untuk kas kita, per 21 Februari, saldo sebesar 489.669. Data yang tertera di Warta Publish ada sedikit update perubahan dari bendahara yang akan direvisi di pekan depan. Mohon maklum dan terima kasih atas pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kehidupannya untuk Saudara Adityo Aryo Baskoro dan Ibu Resina Pasaribu atau Ibu Arta Tambunan di tanggal 23 Februari lalu. Ada juga Bapak Igusti Nyoman Iskandar di tanggal 25 Februari, Saudari Keses Harmauli tanggal 26 Februari beserta dengan Saudari Mutiara Simamora, kemudian Bapak Feriandi dan Saudari Marta Novita Pasaribu di tanggal 28 Februari. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi gerejawi untuk kita simak bersama. Kita akan memasuki ibadah. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan Pencipta semesta. Kita bangkit berdiri untuk menyatakan syukur atas kasih karunia dan kemurahan-Nya. Kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 52, setiamu tiada bertara. Setiamu
kita dalam ibadah Prapaskah 2 ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang 19, seperti ada tertulis. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dari firman Tuhan ini bisa kita introspeksi diri. Apakah kita memahami arah tujuan hidup kita ini? Apakah kita benar-benar mengerti hidup apa yang sebenarnya kita jalankan? Apakah kita mengikuti keinginan daging? Ataukah kita mengikuti keinginan Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan kembali apa sebenarnya tujuan hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan gambaran dan rupa Allah yang menciptakan kita? Fokuskan dan arahkan pandangan kita. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu. Nafiri Rohani 93 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita angkat pujian ini.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, dalam keseharian lepas sehari, kita terkadang berniat baik, berbuat kebaikan, tetapi seringkali ada batu sandungan yang membuat iman kita lemah, yang membuat iman kita kerdil, sehingga kita berdosa. Tidak ada lagi kasih sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari setiap kita dengan kerendahan hati mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, datang ke kayu salibnya Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami datang merendahkan diri hadapan-Mu Tuhan. Ketika dihadapkan dengan firman Tuhan, kami sadar kami melanggar kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami dalam ibadah ini boleh datang merendahkan diri, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, dan Engkau akan mengampuni kami. Sebab firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan, Engkau tidak menolak kami yang hancur hati datang kepadamu dengan kesungguhan pertobatan. Biarlah kami boleh terima Tuhan, dan hidup kami boleh dipulihkan, dan hidup kami menjadi contoh dan teladan bagi orang lain yang belum kenal Yesus. Mereka lihat Yesus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, bila kami selalu hidup taat dan dengar-dengar akan firman Tuhan, agar hidup kami di tengah dunia yang gelap menuju kepada kehancuran ini, kami tidak terjerumus, tidak tersesat, tapi hidup kami dapat membawa orang lain untuk kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh kita bersuka cita kalau kita datang dengan merendahkan diri ke kaki salibnya Tuhan Yesus. Segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika kita masih jauh dari kehendaknya Tuhan? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan oleh Gembala Jemaat Gereja Kristus Sarwa Permai. Mari bersama-sama kita datang dan bersujud di hadapan Sang Sumber kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud. KPRNR 52, kita nyanyikan 2 kali. Rasakan
jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi sambil jemaat undang bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar ya Tuhan, kami haus akan firman Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami. Bila kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin taat kepada kehendak Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang lain yang belum kenal Tuhan. Bila hidup kesaksian kami semakin diperbaiki, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah, meskipun sebagian besar kami beribadah di rumah karena masih pandemi COVID. Bila tidak mengurangi sukacita dan hikmat kami, datang bersama keluarga kami untuk merendahkan diri, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, terus mengalami pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami, karakter kami semakin menyerupai Kristus dalam hidup kami, agar kami semakin mengasihi Tuhan, keluarga demi keluarga. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mampukanlah dia menyampaikan firman-Mu, sehingga umat-Mu, kami yang mengasihi Engkau, boleh mengerti firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, boleh mentaati apa yang kami dengar, dan kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Apapun situasi kami tetap setia kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan lebih dahulu setia kepada kami. Bisalah pada kami Tuhan, kami yakin Roh Kudus mendampingi kami, menyingkapkan kebenaran firman ini, sehingga kami dapat mengertinya dengan baik, dan juga mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali.
Kita bersyukur hari Minggu ini ada Minggu Prapaskah yang kedua. Kita boleh beribadah bersama-sama dan sebagian besar kita beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan hari ini diambil dari pembacaan dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kesetiaan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan baik, apapun situasi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah jalan salib. Salib ada sesuatu yang sangat berarti bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, salib adalah lambang hukuman, kehinaan, dan bodoh. Tetapi bagi orang percaya, itu sesuatu yang sangat berharga. Saking kita mencintai Yesus dalam kehidupan kita, aksesoris salib seringkali menjadi anting dan kalung, dan apapun perhiasannya di rumah dan sebagainya, simbol salib. Hendaknya kita ketika memandang simbol salib, mengingatkan kita, harusnya kita yang binasa terpaku di kayu salib, tapi Yesus menggantikan tempat itu, menebus saya dan saudara. Kasihnya yang luar biasa yang tak terbalaskan. Hanya kita meresponi dengan taat, mengikuti contoh dan teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam kehidupan orang Kristen, kebanyakan, mungkin termasuk saya dan saudara, bisa saja terjadi. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi, menganggap bahwa kalau kita ikut Yesus, tidak ada lagi penderitaan, akan jauh dari sakit penyakit, tidak ada lagi kelaparan, dan hidup kita akan semakin sukses, semakin berhasil, dan semakin menanjak. Akan terus naik, tidak pernah turun. Ikut Yesus semuanya aman, terkendali. No problem. Bagi orang yang baru mengikut Yesus sering beranggapan demikian. Enaknya ikut Yesus, apa yang saya doakan Tuhan kasih. Enggak pernah Tuhan tidak kasih. Itu awal-awalnya. Tapi dalam perjalanan iman, ada ujian iman. Tuhan ingin membuktikan kesungguhan kita percaya kepadanya. Apakah sungguh-sungguh? Kita ikut Yesus karena mujizat, ikut Yesus karena firman-Nya mau taat, ataukah kita ikut-ikutan? Kita mau berkatnya, kita tidak mau sumber berkatnya. Bagi orang yang baru mengikuti Yesus sering beranggapan demikian. Banyak kemudahan-kemudahan, enak ya jadi Kristen. Bagaimana dengan kita yang sudah lama mengikuti Yesus? Seringkali kita juga beranggapan demikian. Ketika keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita, kok Tuhan gak adil lah, salahkan Tuhan dan semuanya. Bahkan menyalahkan orang lain. Pada diri kita yang ada sumber persoalannya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, banyak aliran teologi di dunia ini. Salah satu yang kita tahu ada teologi sukses atau teologi kemakmuran. Yang mereka percaya bahwa ikut Yesus, beriman pada Yesus adalah sukses. Dalam artian apa yang diinginkan
semua akan menjadi kenyataan. Dream come true, ya. Apa yang diminta. Tapi dalam perikop ini kita lihat dalam Markus 8:31 sampai 38, mengikuti Yesus ternyata tidak demikian. Bukan berarti ikut Yesus selalu penderitaan. Ya, kita lihat konteksnya ya. Kita tidak boleh juga memahami seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa kesalahpahaman bisa terjadi kepada siapapun juga. Baik yang baru percaya Tuhan maupun yang sudah lama. Kalau kita tidak benar-benar mempelajari firman Tuhan dengan disiplin yang kuat dan juga tetap mengacu pada teladan Yesus Kristus. Kita lihat yang pertama, Yesus menjelaskan jalan salib yang akan ditempuhnya. Dia mengungkap bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Dikatakan Yesus memberitahukan penderitaan, kematian, kebangkitan ini pada murid-muridnya. Ayat 31, kemudian mulailah. Berarti setelah sebelumnya, di ayat judul perikop ayat 27 sampai 30, ketika dia tanya, ada pengakuan, siapa sih, apa kata orang tentang aku? Ya. Ayat 28, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan seorang nabi, seorang dari para nabi. Ia bertanya pada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Benar, Mesias yang diurapi Allah, yang ditentukan Allah, itulah dirinya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Sebab dari segi manusia, Yesus sudah aman. Wah, tenang, muridku sudah memahami bahwa akulah Mesias. Maka dikatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan pada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ditolak tua-tua, imam dan ahli Taurat, dan dia akan dibunuh bangkit sudah 3 hari. Loh, kok ada penderitaan? Disiksa, dihina. Itu konsep Petrus tidak demikian dan murid-muridnya. Mesias adalah sosok figur yang hadir, yang akan menjadi pemimpin pembebas dalam kehidupan mereka. Situasi waktu itu adalah mereka dijajah oleh Romawi. Maka dikatakan, hal ini dikatakan Yesus dengan terus terang di ayat 32a. Terus terang berarti Yesus tidak menyembunyikan, dia secara terbuka dengan jelas. Dia mengharapkan murid-murid siap dengan penjelasannya itu. Yesus jujur dan tidak menyembunyikan apa yang harus dialaminya, yaitu jalan salib. Bagaimana respon Petrus? Petrus meresponi ucapan Yesus mengenai jalan salib. Ternyata Petrus punya pemahaman yang lain. Dia tidak memahami Mesias itu yang harus menderita. Kemuliaan akan Yesus harus melewati penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Sudah 3 tahun Petrus mengikut Tuhan. Sudah banyak hal-hal yang dilihat daripada Yesus. Dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Di Markus dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping, menegur. Apa teguran Petrus? Teguran Petrus kita bisa lihat di paralelnya di Matius 16 ayat 22. Dikatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus mengatakan bahwa penderitaan yang Yesus yang ungkapkan bisa dihindari kok. Enggak usah dijalanin. Petrus menolak jalan salib yang harus Yesus alami. Pola pikir Petrus ada pola pikir dunia. Pola pikir Yesus adalah pola pikir ketaatan memikul salib. Petrus merasa lebih bijaksana sehingga dia bisa menegur atau menasihati Kristus. Mengapa Petrus berbicara demikian? Tadi saya katakan konsep tentang Mesias yang berbeda. Mesias harus seorang yang berkuasa, yang berwibawa. Karena dalam pengalaman mengikut Yesus, Yesus sangat berkuasa. 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan sisa 12 bakul. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, dimakan 4.000 dan masih sisa 7 bakul. Yesus telah menyembuhkan banyak orang yang sakit, baik lumpuh, timpang, buta, bisu, penyakit kusta, pendarahan, dan sebagainya. Yesus bahkan melepaskan orang yang kerasukan setan, membangkitkan orang mati. Yesus juga berkuasa terhadap alam ini. Ketika mereka bertolak ke seberang, angin kencang melanda. Murid-murid ketakutan, Yesus tertidur. Dikatakan, Guru, bangun, kita binasa. Yesus bangun. Mengapa engkau takut, mengapa engkau tidak percaya? Dia perintahkan pada angin yang kencang itu, diam, tenanglah, dan laut pun tenang. Daun laut itu teduh sekali. Orang heran. Siapa Yesus sebenarnya?
Menurut Petrus, Yesus tidak harus menderita karena dia berkuasa. Dialah yang diharapkan menjadi pemimpin bagi negeri mereka yang dijajah oleh Romawi. Ketika Yesus bangkit dan berjalan ke Emmaus, dia menampakkan diri pada dua orang. Dia bilang, apa yang kau percakapkan? Apakah engkau orang asing di situ? Tidakkah engkau tahu peristiwa itu? Tahu ungkapannya di Lukas 24:21 dia kata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi konsep mereka, Mesias itu yang menggulingkan pemerintahan secara politik. Tapi Yesus tidak. Yesus hadir secara rohani untuk membebaskan manusia yang terikat oleh kuasa kegelapan, dosa, maut. Tuhan Yesus berkarya di situ. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus memarahi Petrus, maka berpalinglah dan sambil memandang muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, Petrus di sini jelas pikirannya ditipu oleh dunia kegelapan iblis, supaya Yesus menghindari salib itu. "Engkau suatu batu sandungan bagiku," di Matius 16:23. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jelas pikiran Petrus dikuasai kegelapan. Petrus disebut batu sandungan bagi Yesus, karena Petrus akan menghalangi Yesus menjalankan misinya, yaitu mengalami salib dalam kehidupannya, untuk menebus dosa manusia. Pada sebelumnya di Matius 16 ayat 18, Yesus katakan, "Petrus, engkau adalah batu karang." Ya, batu karang bisa jadi berubah jadi batu sandungan. Kalau kita tidak memahami firman Tuhan dengan tepat, kalau kita punya pola penafsiran sendiri, maunya milih-milih yang baik-baik saja dalam mengikut Tuhan, harus lengkap, bukan hanya berkatnya saja. Ada penderitaan ketika Tuhan minta kita taat dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengajar kita untuk tidak mempercayai diri kita. Firman Tuhan katakan kita harus mempercayai diri Yesus dalam kehidupan kita dengan apa yang difirmankannya, sehingga kita boleh dalam keadaan banyak tantangan pun tetap di jalur Tuhan dan mengikut Tuhan. Dan mengikut Yesus, Yesus menghendaki murid-muridnya memiliki pola pikir ketaatan, bukan apa yang menurutnya baik, tapi bukan jalan salib. Yang berikut, jalan salib sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan. Baik Nabi Yesaya, Daniel juga, Zakaria juga. Yesus mengetahui bahwa penderitaan yang harus ditanggungnya adalah sesuai dengan yang telah dinubuatkan oleh para nabi, dinubuatkan oleh Alkitab. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Begitulah Nabi Yesaya mengungkapkannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yaitu peristiwa konteksnya ketika penampakan diri Yesus pada dua orang jalan ke Emmaus. Apa yang tertulis? Ya, kelahiran Yesus, kehidupannya, penderitaannya, kebangkitan dan kenaikannya semua tertulis di Alkitab. Digenapi. Yesus berulang-ulang menjelaskan jalan salib yang harus ia alami. Bagi Yesus, jalan salib harus dilaluinya sebagai ketaatan kepada Bapa dan kasihnya kepada kita manusia. Dan Matius dicatat berulang-ulang. Ada pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yesus menjelaskan bahwa ia akan mengalami penderitaan itu. Sampai 4 kali ia diulang dicatat dalam Injil. Di Matius 16, pasal 17, Matius 20, Matius 26. Itu menunjukkan bahwa penderitaan yang akan dialami sungguh-sungguh akan terjadi. Sudah dinubuatkan. Ia menyadari benar apa yang akan dialaminya. Ia ingin murid-muridnya menyadari dan ingat bahwa Yesus akan mengalami hal itu. Supaya pada waktu penderitaan itu tiba, murid-muridnya siap menghadapinya. Tapi dalam kenyataan mereka nggak siap. Kabur.
tidak mempertanggungjawabkan imannya. Katanya mengasihi Tuhan dan sebagainya. Yesus berdoa sampai 3 kali kalau boleh penderitaan ini berlalu. Apakah ada cara lain yang Bapak sediakan? Ternyata tidak. Ternyata Yesus harus mengalami penderitaan itu, meminum cawan murka Allah itu, menggantikan manusia yang berdosa. Yesus tidak menghindari penderitaan, ia mentaati kehendak Bapa, ia melangkah menuju penderitaan itu. Ya, kita ingatkan ketika transfigurasi, ada Elia dan Musa berbicara dengan Yesus tentang penderitaannya yang akan jalaninya di Yerusalem. Jalan salib, kalau Yesus mengalami jalan salib, apakah dalam kehidupan kita juga ada salib? Ada orang mengatakan ikut Yesus semua lancar, nggak ada penderitaan, nggak ada sakit penyakit. Kalau ada kesusahan, ada penderitaan, itu berarti belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau ada kesusahan, ada sakit penyakit, penderitaan, bangkrut, itu berarti saudara belum bertobat. Apakah benar demikian? Jalan salib ada bagi pengikut Yesus, termasuk saya dan saudara. Pengikut Yesus yang sejati akan mengalami penderitaan atau jalan salib itu, bukan menghindarinya. Banyak orang firman Tuhan Yesus keras. Banyak orang mengikutinya. Tuhan banyak diutus 70 orang melaporkan pelayanannya. Menit terakhir-terakhir banyak meninggalkan. Petrus dikatakan oleh Yesus, mereka sudah pergi, apakah engkau tidak pergi juga? Kemana kami akan pergi? Firman-Mu adalah kehidupan yang kekal. Perlu pemahaman yang jelas demikian. Agar ketika ikut Yesus kita jadi kecewa dan menolak Yesus dalam kehidupan kita. Harus punya dasar firman Tuhan yang jelas. Pengikut Yesus yang sejati akan mengalami penderitaan atau jalan salib. Bukankah Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah kamu jika aku karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada konsekuensi iman bagi setiap pengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Ketika percaya Yesus nggak ada bayar harga, gratis. Tapi dalam mengikut Yesus kita harus berani bayar harga. Ketaatan. Orang tidak membayar harga dan mengikuti Yesus, imannya nggak akan pernah kuat. Gampang tinggalkan Yesus, gampang murtad. Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pengikut Yesus tidak perlu takut, tidak perlu malu, dan harus teguh dalam iman. Yesus menjelaskan bahwa siapa yang mau menjadi pengikutnya harus dikatakan menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikutnya. Yang memikul setiap, di bagian lain dikatakan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, mengikut Yesus. Kita tahu menyangkal diri berarti kita melupakan diri kita, ego kita. Kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri, kita demi kesenangan diri sendiri. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Kita tidak mengakui hak kita atas diri sendiri, hanya mau Tuhan yang berhak terus atas hidup kita. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri, kesenangan sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah ada perubahan dalam kehidupan kita selama ini? Memahami jalan salib. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya lagu menyenangkanmu, tapi dalam hidup, pikiran, perbuatan, tingkah laku, buah-buah yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Memikul salibnya berarti menderita karena taat kepada Kristus. Karena ikut Kristus. Pikul salib demi mempertahankan iman dalam Yesus Kristus. Mungkin kita kehilangan reputasi, harga diri, pangkat mungkin. Nggak naik-naik dan sebagainya. Atau kita dipecat dalam kedudukan tertentu karena beriman pada Yesus. Tidak ada kehormatan dan tidak ada kekayaan dan sebagainya. Ada orang Kristen yang karena iman tidak dapat warisan. Ya nggak apa-apa. Warisan abadi kita bersama Tuhan di surga. Sekaya apapun juga manusia dunia ini, harta tidak bisa dibawa mati. Hanya 2 kali 1. Tapi ada orang Kristen yang demi warisan kekayaan, rela tinggalkan Yesus. Ketika memilih teman hidup, rela tinggalkan Yesus. Pindah ke percayaan lain. Apa gunanya mendapat seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan arti tidak selamat dan masuk neraka. Tinggalkan Yesus. Menderita karena taat kepada Kristus. Itu contoh memikul salib. Khususnya orang-orang percaya pada awal-awal abad pertama
abad 1 sampai ke 3, menghadapi penganiayaan. Ya pada masa ini pun ada banyak penderitaan penganiayaan. Orang Kristen sejati harus siap tetap beriman pada Tuhan di tengah penganiayaan dan penderitaannya, bukan meninggalkan Kristus. Mengikut aku, kata Yesus. Mengikut Yesus berarti mentaatinya sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Dan dia berkuasa, penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara. Memilih untuk melakukan sesuatu yang mengatakan iya kepada Tuhan, tidak pada kehendak diri sendiri. Di dalamnya kita ada ketaatan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan, bukan ikut diri sendiri, bukan ikut orang lain atau selera kita. Dalam kehidupan ikut Yesus, jangan perasaan kita, selera kita bermain. Dalam kita melayani Tuhan, jangan selera kita. Aku suka pelayanan ini, aku cocok pelayanan ini. Tidak ya, harusnya kemauan Tuhan. Dalam tim kita juga saling membentuk satu sama lain, saling dibentuk, saling mengasah. Untuk tujuan kita memiliki kesamaan pikiran seperti Kristus dalam ketaatan. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa menderita bagi Yesus ada kasih karunia, dan itu bagian yang tidak terpisahkan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Rasul Yakobus juga mengatakan kepada umat Tuhan agar sabar dalam penderitaan. Rasul Petrus juga demikian menjelaskan pada jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan agar menjadikan penderitaan Kristus sebagai suatu teladan. Dan tidak usah malu jika menderita sebagai orang Kristen. Di suratnya dia tulis kepada jemaat. Penulis Ibrani juga menasihati umat Tuhan untuk selalu ingat akan penderitaan Yesus agar tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, agar kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita ingat penderitaan Yesus. Yesus pun mengalami begitu berat, yang kita alami belum seberapa berat. Kita tahu bahwa ikut Yesus nggak ada hal penganiayaan, nggak usah takut. Kena COVID juga nggak usah takut. Toh hidup di dunia juga cepat atau lambat kita sementara aja gitu ya. Mau kena COVID, mau langsung dipanggil, mau disembuhkan atau itu haknya Tuhan. Ya. Tapi kita tetap taat protokol kesehatan. Tidak usah malu jika kita menderita sebagai mengikut Kristus. Kita selalu ingat akan Dia, tidak menjadi lemah dan putus asa. Sehingga kita menjadi lemah dan putus asa oleh karena ulah kita atau ulah orang lain. Tapi kalau kita menderita oleh karena nama Yesus Kristus, itu suatu karunia yang luar biasa. Dan masuki Prapaskah ini, marilah kita masuk Prapaskah 2 ini. Kita lebih menghayati akan penderitaan Kristus, jalan salib yang harus Tuhan Yesus lalui. Dia tidak menghindarinya demi penebusan di kayu salib, demi dosa saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Dialah Mesias Juru Selamat yang sudah dinubuatkan, yang harus mengalami penderitaan. Mengikut Yesus, harus kita menyangkal diri, memikul salibnya, dan ikut Dia setiap hari. Ya terus ada ketaatan, ada pertobatan yang jelas, ada komitmen untuk setia pada Tuhan, dan juga kita terus taat kepada Kristus, agar karakter kita terbentuk oleh Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Dan juga sebagai orang percaya, jalan salib tetap ada. Meskipun Yesus sudah menyelesaikan pengorbanan bagi kita di salib, salib juga masih ada dalam kehidupan kita. Bicara tentang pergumulan perjuangan kita seumur hidup, antara kedagingan dan keinginan roh dalam kehidupan kita. Kita menderita dan mengalami peperangan rohani di dunia ini. Kita harus memilih sentiasa dekat dengan Tuhan. Komunikasi yang intim terus dengan Tuhan, dengan doa dan firman, dan juga persekutuan dengan umat Tuhan. Dan kita mempraktekkan iman kasih pengharapan kita dalam wujud pelayanan yang taat kepada Tuhan. Kita mungkin masih menanggung kebencian, ejekan dari dunia, karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Karena kita dipilih Kristus di tengah dunia ini untuk menjadi miliknya. Seperti Yesus mungkin kita juga mengalami ejekan-ejekan. Ya, ada beberapa tokoh yang ikut Yesus, mereka harus diadili dan sebagainya. Kita tahu bahwa Tuhan boleh membela orang yang sungguh lulus hati percaya padanya. Walaupun demikian Yesus mau mengingatkan dan sekaligus menghibur kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya, bahwa Yesus tidak selamanya menderita, tapi Dia menderita karena dalam kerangka penebusan dosa manusia. Dan kemudian dia disalib, kita tahu peristiwa dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ketika banyak goncangan di mana-mana, orang tidak teguh di iman, Dia menampakkan, dia menunjukkan bahwa itulah Dia, untuk meneguhkan keyakinan, kemudian naik ke surga. Dan ketika muridnya lihat ke atas, malaikat mengatakan, "Hai orang Galilea, mengapa engkau melihat ke langit?
Yesus yang terangkat hari ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Semua orang percaya sedang menantikan Yesus datang kedua kali, nggak tahu kapan. Hari Tuhan itu tidak tahu kapan. Yang jelas, saya dan saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Saya dan saudara harus mentaati jalan salib itu dalam kehidupan kita, agar apapun masalah yang kita hadapi, tetap kita tahu Yesus pernah mengalaminya. Agar hidup iman, perjalanan iman saya dan saudara melewati salib sekalipun, kita tetap menjadi anak Tuhan yang teruji oleh penderitaan dunia ini, yang ternyata saya dan saudara murni di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, kita semua, mari kita terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita di kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kita, untuk mengambil kesempatan itu. Menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita, untuk kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu depan adalah peneguhan kemajelisan yang baru. Kemajelisan yang ada akan off dulu untuk periode berikut ini, dan kita memberi kesempatan. Ada juga penatua yang harus melanjutkan. Biarlah baik yang lengser maupun yang akan estafet selanjutnya, marilah kita memilih taat kepada Yesus. Pelayanan Tuhan percayakan bagi kita, kita sambut dengan baik. Meskipun dalam perjalanan 3 tahun periode ke depan kita nggak tahu apa goncangan, apa gelombang yang kita hadapi, tapi tetap ada Yesus dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan kita ada Yesus. Dia tahu badai apapun yang akan datang. Kita tetap berseru pada Tuhan, Tuhan tolonglah. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Bila kita bersama-sama dalam komunitas saling menguatkan satu sama lain, beragaman latar belakang saling melengkapi satu sama lain. Kita melihat kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita saling membangun. Kalau kekurangan, semua kekurangan. Banyak kekurangan, tapi Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Mari kita komitmen untuk setia seperti Yesus telah setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus harus menjalani jalan salib itu untuk menanggung dosa kesalahan kami. Kami harusnya binasa, tapi Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ikut Yesus pun akan mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi Tuhan mengingatkan kami agar kami menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan juga mengikuti Yesus. Agar selalu ada ketaatan dalam kehidupan kami. Ketaatan akan membuat iman kami dewasa dan teruji. Dan ketidaktaatan membuat kami tidak dewasa berapapun lamanya kami sudah percaya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan pelihara umat-Mu. Semua kami yang melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap keluarga, setiap pribadi. Kami berdoa untuk jemaat yang bergumul yang sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan untuk Yonatan cucu Ibu Udin, cucu almarhum Ibu Udin, Ida dan Sondang Manurung, Bapak Kolai dan Benar Kolai, Rena cucu Ibu Hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang malam sedang pemulihan kesehatan, Mama dari Penatua Sinukabang, Ibu mertua dari Penatua yang bangun, Bu Alek, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Jenda Bangun, dan juga orang tua dari Bapak Penatua Marhemat Tampu Bolon. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan Ibu Maria yang menjalani pengobatan di THT. Tuhan juga tahu pergumulannya. Kami berdoa Tuhan, berikan mujizat kesembuhan-Mu. Belas kasihan, kemurahan, dan kesembuhan dari Tuhan. Dokter sekali dokter, sanggup bekerja, memulihkan Ibu Maria. Kami juga berdoa Tuhan untuk celengan tahap kedua untuk pelunasan dana pastori. Tuhan juga berikan antusias kepada jemaat-Mu untuk mengisi celengan. Sehingga pasca pada tahun ini, atas seizin Tuhan, atas anugerah Tuhan, kami dapat membawa celengan bersama-sama dengan gembira untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat, untuk pekerjaan usaha, pendidikan anak, ekonomi dan keluarga, pasangan hidup dan juga pasangan yang hidup yang rindu memiliki keturunan. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk minggu depan, peneguhan kemajelisan periode 2021-2024. Saya berdoa Tuhan juga memberkati segala persiapan yang ada. Mantapkan Tuhan panggilan setiap penatua yang terpilih. Saya juga berdoa untuk jemaat berulang tahun, Adi Aryo Baskoro, Ibu Resina Pasaribu, Saudara Kesia Samaruli, Mutiara Simamora, Bapak Feriandi dan juga Saudari Marta Novita Pasaribu. Bertambah usia mereka semakin diberkati dan semakin cinta Tuhan.
Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dengan situasi pandemi yang belum berlalu. Tuhan berbelas kasihan. Untuk pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dan 2 bagi seluruh rakyat. Kami berdoa Tuhan, ada 181 juta lebih, kurang lebih 70% umat rakyat yang akan divaksinasi. Kami berdoa Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa untuk memberi pemahaman bagi 20% rakyat yang tidak percaya adanya COVID. Bahkan 41% yang masih menolak vaksinasi. Sadarkanlah mereka. Kami berdoa untuk pemerintah mengeluarkan banyak triliunan rupiah untuk memberikan pelayanan gratis di vaksin ini maupun perawatan pasien COVID. Tuhan juga pulihkan ekonomi negeri ini. Tuhan berbelas kasihan. Presiden kami dan para menteri dan juga pejabat pemerintahan baik di pusat sampai ke daerah dan setiap rakyat juga boleh mendukung pemerintah sehingga kami terus mendoakan agar Indonesia dapat melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Semua kami yang bertugas pelayanan hari ini, Tuhan tahu pergumulan kami, berkatilah kami, pribadi kami, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan kami dan keluarga kami. Dan juga setiap jemaat yang beribadah di rumah, Tuhan juga hal yang sama Tuhan berkati. Tuhan tahu pergumulan setiap keluarga, apapun kesulitan, Tuhan Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami. Bila kami boleh saling tolong menolong, saling mendoakan dan saling menguatkan dan saling menasihati menjelang akhir zaman ini. Kami berdoa biar kami tetap kuat di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan mengikrarkan iman kepercayaan kita dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan dan kasih Tuhan kepada kita sampai detik ini. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang menegaskan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan terdiri dari 2 kantong, warna hitam untuk kas gereja dan biru untuk sinode. Bagi yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan, boleh melalui transfer ke BCA atas nama Satriani Sinukaban 0710095906, atau secara tunai tiap keluarga boleh memberikan dalam persembahan. Setelah itu diantar ke gereja, dimasukkan dalam kantong persembahan pada pukul 17 sampai pukul 19 sore hari sampai malam. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita iringi dari lagu Nafiri Rohani 243 1 dan 2, beri yang terbaik.
kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah napas kehidupan yang Engkau telah beri dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan hamba-Mu, Pendeta Pan, tentang jalan salib, Via Dolorosa, jalan penderitaan. Konsekuensi dari kami mengikut Engkau Tuhan, kami setiap hari harus memikul salib kami dan setia kepadamu Tuhan. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya ada satu pribadi Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Biarlah kami tidak gentar untuk mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang akan terjadi semuanya lewat dan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, perlindungan di sepanjang jalan hidup kami sampai detik ini Tuhan. Apalah kami Tuhan sehingga Engkau memperhitungkan kami Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami tidak meninggalkan Engkau saja begitu saja. Memalukan nama-Mu Tuhan. Setia kepadamu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun talenta profesi kami Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami memberi persembahan kepadamu, semuanya berasal daripadamu Tuhan. Tidak ada satupun daripada kami Tuhan yang kami boleh banggakan dalam hidup ini. Kalau kami boleh memberi dari kekurangan kami atau kelebihan kami, semuanya Tuhan itu adalah intervensi Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau melihat hati-hati kami Tuhan, baik yang ada di rumah, di gereja Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Curahkan berkat berlimpah dari surga kepada kami Tuhan, agar kami tidak mempermalukan nama-Mu Tuhan. Memberikan persembahan yang suci, kudus, yang layak, sukarela kepadamu Tuhan. Itu adalah apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, agar pekerjaan-Mu boleh berjalan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau kuduskan, sucikan untuk pekerjaan-Mu. Berikan hikmat, takut akan Tuhan pada majelis yang mengelolanya, agar boleh berguna untuk pekerjaan-Mu. Di sini maupun di mana Tuhan uang-uang ini dipergunakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan lagu Takkan Kulupakan Engkau, Nafir Rohani 89 ayat 1 sampai 3. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lengkah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persetujuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.